Hari ini aku akan bercerita tentang Sibi dan Bisindo. Dua ini adalah bahasa isyarat yang ada di Indonesia. Nah, ini ceritaku ini berdasarkan pengetahuan pribadiku dan hasil googling ya tentunya ya. Jadi kalau ada salah mohon dikoreksi. Pertama-tama kita kenalan dulu kali ya dengan Sibi dan Bisindo. Sibi adalah sistem isyarat bahasa Indonesia. Bahasa ini diciptakan, jadi nggak alami. Nah, penciptanya bernama Anton Wijiatmoko. Beliau adalah kepala sekolah SLB di Semarang. Dan beliau bersama teman-temannya sesama Kepsek SLB di Jogja dan Jakarta dan Magelang menyusun kamus bahasa isyarat. Nah, karena ia diciptakan dan diciptakannya oleh orang dengar pula, orang dengar, jadi bukan tunarungu sama sekali, maka ada yang mengklaim bahwa CB ini tidak natural, CB tidak ekspresif, CB kaku. Nah, ini adalah alasannya tersendiri yang akan kupaparkan selanjutnya. Nah, mengapa kaku? Soalnya CB ini seperti bahasa Indonesia lisan dan tulisan. Bedanya apa? Jadi, ya tentu saja bedanya nggak ada tulisan dan bukan lewat media suara, tetapi gerakan kan. Tapi CB ini mengenal imbuhan juga seperti bahasa Indonesia lisan dan tulisan. Jadi contohnya nih ya, sebagai contoh misalnya, membangun rumah, bangun. Nah, isyarat bangun dalam CB itu begini, bangun, bangun. Ini mirip sih dengan ASL, yaitu bangun, awake, awake. Nah, bangun, rumah, rumah. Nah, karena aku bilang tadi CB itu ada imbuhannya, berarti kan ada mem kan, mem. Mem itu gini, jempol diselipkan di sini, tutup jadi M. Ini huruf M dalam CB untuk mem. Lalu penanda imbuhan itu tangan kiri di sini sebagai awalan, penanda prefiks ditempelkan. Jadi mem. Mem bangun rumah. Jadi apa ya? Kurang masuk di konteks ya nggak sih? Soalnya kan bangun ini homonim ya. Jadi ada pengertian bangun untuk bangun tidur, ada bangun memang membangun gedung, bangun rumah seperti itu. Nah, CB itu menyamakan satu isyarat untuk kata-kata yang berhomonim seperti ini. Jadi kalau konteksnya beda ya akan terlihat aneh seperti yang kamu lihat tadi. Jadi membangun rumah seperti itu. Sementara Bisindo ada karena alami, jadi Bisindo ini bahasa alami yang dituturkan oleh masyarakat tuli di Indonesia udah puluhan tahun umurnya ini mah kalau Bisindo. Terus dia lebih mudah praktis, nggak kenal imbuhan, terus langsung to the point gitu kan. Contohnya ya, jadi isyarat Bisindo untuk bangun tuh begini, bangun, untuk bangun rumah ya, bangun. Jadi bangun rumah, jadi kan lebih lebih masuk di konteks ya nggak sih. Jadi Bisindo dan CB itu bedanya, satu kenal imbuhan, satu enggak, satu alami, satunya buatan, seperti itu. Perbedaan lainnya, CB itu diakui pemerintah dan difasilitasi. Maksud aku difasilitasi itu seperti tadi, ada kamusnya, dan kamus itu tebel banget loh ya, tebel banget. Sampulnya tuh warna hitam dan bisa kalian temukan kayaknya disebarkan deh di sekolah-sekolah. Karena tadi informasi yang aku dapat di Google, kamusnya sudah disebarkan sejak tahun 2002 ke berbagai SLB di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, tapi ada juga sih di beberapa universitas mungkin. Kalau di UI sih ada, di UI tuh ada di Perpus UI lantai 4. Silahkan teman-teman yang anak UI langsung ke Perpus dicek. Dan di kamusnya itu ada gambar-gambar gitu kan. Jadi per kata ada gambarnya, terus ada arah gerakan gitu kan. Jadi gerakannya diapain nih seperti itu. Terus apa lagi namanya? Ada buku tata bahasa juga. Jadi buku tata bahasa CB tuh aku nggak tahu sih dijual bebas apa enggak, cuman aku nemu di internet ada seperti abjadnya, terus mungkin kosakata kali ya, mungkin kayak kamu singkat gitu, aku nggak ngerti sih, coba nanti dicek aja lagi gitu kan. Sementara Bisindo tuh belum ada, aku nggak tahu, mungkin lagi dikembangkan ya oleh Gerkatin tuh Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, seperti itu, komunitas tuli gitu kan, mungkin lagi disusun oleh Gerkatin tentang kamus, data bahasa dan segala macamnya. Aku berharap sih segera disusun ya supaya semuanya bisa belajar di Sindo seperti itu. Nah, terus masalahnya nih gini, kan CB tuh buatan ya dan dibuat oleh orang dengar, sementara Bisindo asli dan
dituturkan oleh orang tulinya sendiri. Berarti gerakan-gerakan isyarat yang ada di Bisindo tuh lebih menyuarakan aspirasi komunitas tuli seperti itu kan. Tapi sayangnya pemerintah tuh enggak mengakui keberadaan Bisindo ini gitu kan, malah kekeh belajar CB terus. Padahal aku sendiri nih yang belajar CB selama ini, ya aku pernah belajar dua sih, pernah belajar CB, pernah CB Bisindo gitu kan. Aku yang belajar CB mengakui bahwa memang CB itu benar-benar ribet banget, soalnya ya imbuhan tadi itu loh gitu. Jadi kita kaku gitu isyaratnya. Contohnya lagi nih ya, tadi kan udah yang bangun. Contohnya menganggur. Anggur kan buah ya. Tapi anggur juga bisa berarti nggak ngapa-ngapain gitu kan. Pengangguran, menganggur gitu. Maksudnya aku menganggur, itu gimana isyaratnya kan. Nah kalau si B itu dia terus buah anggur coba. Jadi menganggur gitu. Padahal maknanya bukan buah, maknanya tuh yang nganggur gitu kan, gak ada kerjaan. Nah tapi kalau Bisindo lebih representatif nih. Contohnya menganggur kan gak ada kerjaan, jadi dia isyaratnya gini, kepala tangan taruh di dagu, terus digoyangkan ke depan 2 kali, jadi nganggur. Nganggur tuh mirip ini ya, mirip aku kalau kayak gini tuh ingat frase dalam bahasa Indonesia, bertopang dagu, ya nggak sih, kan gini terus bertopang dagu ya kayak gitulah intinya gitu kan. Jadi lebih mungkin untuk konteks, untuk isyarat-isyaratnya lebih masuk, lebih lebih ngena Bisindo gitu kan ke kita, soalnya masuk ke budaya-budaya kita juga kan. Sementara si B itu isyaratnya banyak diambil dari isyarat Amerika, yaitu ASL. Pernah dengar gak? ASL itu American Sign Language. Jadi isyarat di Amerika itu ada 3, sementara di kita ada 2. Nah, isyarat apa saja yang ada di Amerika? Salah satu tadi itu yang aku sebutkan, ASL, terus ada PSE, lalu ada SEE. ASL stands for American Sign Language, PSE itu Pidgin Sign English, yang ketiga tuh Sign Exact English. Nah, bedanya apa? Boleh ya dijelaskan sedikit. Nah, ASL sama PSE ini vokabulernya sama, kosakatanya sama, hanya beda di grammar, tata bahasa urutan kata. Jadi, kalau ASL itu urutannya ada objek, subjek, verba. Sementara kalau PSI sama seperti tata bahasa urutan kata yang biasa, yaitu subjek, verba, objek. Terus kalau yang SII ini kosakatanya juga mirip-mirip sama ISL, tapi banyak kosakata baru dalam SII. Terus dia juga urutannya sama seperti bahasa Inggris pada umumnya, dan dia mengenal imbuhan dan juga tenses. Ini mirip-mirip CB ya, berarti kenal imbuhan. Mungkin kalau bahasa Indonesia ada imbuhan, ada tensesnya juga, mungkin bakal ada tenses di CB. Untung nggak ada. Jadi yang paling lazim digunakan itu yang ASL atau PSI. SII ini jarang karena ribet mungkin. Yang lebih mirip sama Bisindo mungkin menurutku ASL, karena memang langsung ke intinya langsung gitu kan, nggak per kata yang diterjemahkan. Sementara kalau PSI ini juga paling banyak digunakan bagi mungkin orang dengar kayak interpreter juga yang baru belajar tuh biasa PSI, karena ASL ini agak membingungkan di tatanan urutan katanya tadi itu. Tapi sebenarnya lebih baik sih kalau bisa ASL. PSI ini tambahan aja seperti itu. Nah, terus aku mau bilang tuh kalau bahasa isyarat yang ada di Indonesia tuh sama di Amerika itu kan sama-sama banyak ya, bermacam-macam, dan aku bilang bahwa itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan, bisa hidup berdampingan semua gitu. Jadi mungkin bagi orang tua dengar punya anak yang tuli itu mungkin belum terbiasa dengan ISL, tentu saja karena biasa mereka mendengarnya kan bahasa lisan kan, dibesarkan dengan bahasa lisan. Jadi mungkin bagi mereka lebih gampang untuk berkomunikasi dengan SII misalnya kalau di Amerika kan, atau kalau kita mungkin dengan CB gitu kan, karena yaitu mungkin karena ada imbuhan dan segala macamnya. Jadi mungkin lebih nyaman untuk mereka berbicara dengan itu gitu kan. Jadi buat kalian sendiri yang mau belajar bahasa isyarat, ini terserah loh, it depends on you choose mau yang mana, mau CB, mau Bisindo, itu bebas. Tapi kalau aku bisa kasih saran sih, kalau memang kamu maunya belajar tuh supaya langsung diterapkan,
lebih bagus belajar Bisindo gitu kan, karena memang Bisindo itu bahasa sehari-hari masyarakat tuli gitu. Jadi kalau kamu menganggap ngapain aku belajar bahasa terus gak bisa dipakai gitu kan, ya mending Bisindo kan berarti kan. Tapi kalau kamu belum punya akses untuk belajar Bisindo dan yang ada cuma CB dan kamu hanya sekadar ingin tahu, ya biasa kan kita ada banyak orang yang curious banget kan, keingintahuannya besar gitu kan. Nah, boleh belajar CB dulu gitu kan. Walaupun kamu mungkin nggak punya kenalan yang kerja di SLB, kamu nggak mungkin keluarga atau teman yang dari SLB gitu kan, mungkin nggak punya, tapi ya nggak apa-apa kan, namanya belajar. Ini kan sama aja kayak orang belajar bahasa Latin, ngapain, kan udah mati bahasanya. Tapi kan nggak apa-apa kalau penasaran aja kan. Nah, habis ini aku mau ngasih tahu kamu harus belajar di mana sih untuk kalau belajar Bisindo, belajar CB di mana gitu. Oke, mulai dari Bisindo. Kalau Bisindo nih khusus di Jakarta, kamu bisa datang tiap Car Free Day gitu kan. Tiap Car Free Day ada stand bahasa isyarat. Ada fanpage-nya juga sih, aku lupa kalau nggak salah judulnya tuh belajar bahasa Indonesia, bahasa isyarat Indonesia atau belajar Bisindo yuk, lupa antara itu kan. Nah, itu biasanya nyaris setiap minggu ada gitu kan, tinggal kamu cari mana yang ada kursi-kursi, terus ada nanti mungkin mas-mas, mbak-mbak yang duduk, jadi kamu tinggal datang, duduk, mau belajar bahasa isyarat gitu. Aku belum pernah datang, jadi aku nggak tahu gimana situasinya, cuman ada rekamannya tuh di Facebook, di YouTube. Terus kamu juga bisa belajar dari kampus-kampus yang menyediakan mata kuliah bahasa isyarat. Kalau di UI ada nih, maaf ya aku kasih contohnya UI mulu soalnya aku anak UI. Jadi kalau di UI itu ada mata kuliah kemahiran berbahasa isyarat. Terus khusus anak sastra Indonesia ada mata kuliah bahasa isyarat Indonesia. Nah, untuk mahasiswa dari jurusan lain bisa mengambil mata kuliah ini, kemahiran bahasa isyarat, dan lebih belajar tentang bahasanya sih, lebih kayak tahu banyak kosakata, gimana sih kalimat, membuat kalimat dalam bahasa isyarat, mungkin seperti itu. Sementara aku sastra Indonesia kan, jadi belajarnya bahasa isyarat Indonesia yang difokuskan itu aspek linguistiknya, jadi agak lebih repot sih gitu. Terus selanjutnya kamu bisa ikut komunitas yang mengajarkan bahasa isyarat ke masyarakat umum. Yang aku tahu ada komunitas YFD, Youth for Defable gitu kan. Jadi mereka membuka kelas bahasa isyarat tiap hari Sabtu kalau nggak salah ya, tiap hari Sabtu di Kemendikbud atau di sekitar mananya Kemendikbud gitu. Nah, ini kelasnya gratis, tapi kamu harus daftarnya itu akan diseleksi juga, jadi benar-benar menyaring peserta yang mau belajar, berkomitmen belajar beberapa bulan seperti itu, iya kan. Nah, nanti kamu bisa ikut alur pendaftarannya gimana, terus terus ikut kelasnya gitu kan, seperti itu. Nanti pengajarnya dari orang tuli juga sih, jadi bagus lah kelasnya gitu kalau aku baca di internet. Terus bisa juga ikut les privat yang diadakan oleh orang tuli. Aku punya satu kenalan yang ngadain les itu, aku tapi nggak tahu sih sekarang masih buka apa enggak. Bisa juga sering-sering bergaul dengan komunitas tuli. Ya kalau kamu di kota kalian ada komunitas tuli, ya ikut aja, gabung masuk gitu kan. Contohnya di Salatiga, aku tadi baca di Google ya, ada sahabat tuli Salatiga. Terus di Jogja juga kayaknya ada deh, Jogja, Solo gitu. Mungkin boleh datang ke Gerkatin Solo atau kemana, nggak tahu sih, aku so tahu ya ini. Cuman kalau mau belajar bahasa isyarat Indonesia, baiknya memang bergaul dengan orang-orang tulinya langsung. Jadi kita langsung terimers gitu kan, langsung terpapar dengan bahasa isyarat itu. Toh memang teorinya belajar bahasa itu bagusnya kalau langsung di lingkungan yang berkomunikasi dengan bahasa tersebut, seperti itu. Untuk belajar CB sendiri, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, kalian bisa buka situs berikut: www.id.i-chat.org. Nah, itu situs yang dibuat oleh pemerintah dan ada kamusnya di situ. Jadi video, ada kamus, ada abjad, ada bilangan, contoh kalimat,
Di situ juga ada sedikit tentang Bisindo sih, jadi silakan dicek. Ini gampang banget, kalian tinggal bikin akunnya aja, terus langsung bisa menggunakan gratis sepuasnya, sepuas hati. Aku pun belajar dari situ. Selanjutnya, kalau mau lihat penerapannya, contoh-contoh eh, penerapan kalimat CB, kalian bisa cek video di YouTube. Aku punya akun favorit untuk belajar CB, yaitu akunnya Fitria Leurima. Cari ya, Fitria Leurima. Ini aku pertama kali belajar CB gara-gara nonton video lagu yang diinterpretasikan. Ini kayak pas pertama kali aku nonton tuh terkagum banget gitu kan. Saya seru gitu loh belajar bahasa isyarat. Nah, selain kanal dia, banyak juga orang-orang yang menginterpretasikan lagu, jadi mereka menyanyi tapi dalam bahasa isyarat gitu. Nah, ini kalian bisa cari nih, cari aja judul lagunya terus isyarat atau CB. Ya mungkin gak semua lagu ada lah ya pasti, cuman ada beberapa. Aku juga bikin loh sebenarnya, jadi boleh habis nonton video ini boleh mengeksplor kanal YouTubeku. Promosi, sorry ya. Kayak gitu. Terus CB ya, untuk belajar apa lagi ya, kalau belajar ASL juga banyak videonya di YouTube, silahkan. Jadi sekarang di dunia yang globalisasinya seperti ini, kamu bisa belajar apa saja yang ada di internet, tersedia semua. Tinggal kamu masalah mau cari apa enggak sih. Oke, mungkin sekian dulu kali ya video ini. Jadi ini aku sudah merangkum apa itu CB, apa itu Bisindo, bahkan ada tentang isyarat Amerika, di mana belajar Bisindo dan CB. Terus, oh iya, lupa, sorry. Jadi, beberapa ada yang bertanya padaku kan aku tadi bikin video lagu, tapi masih dalam CB. Sementara seperti yang kamu dengar tadi, aku kan udah memberitahu bahwa Bisindo tuh lebih baik dipelajari kalau mau berkomunikasi dengan CB kan. Karena CB itu tadi ya kurang dapat perhatian juga sih dari komunitas tulis sebenarnya. Jadi mereka tuh nggak suka sama CB, dan aku paham kenapa nggak. Ya iyalah, orang itu dibuatannya orang dengar gitu kan. Tapi aku tetap pakai CB gitu di video-videoku. Nah, bukannya mempromosikan CB dan lebih berpihak ke situ ya, bukan. Jadi sebenarnya aku pakai CB untuk interpretasi lagu karena memang cuma itu yang tersedia kamusnya. Sebenarnya aku mau banget belajar Bisindo, cuman belum ada kesempatan untuk datang ke CFD, belum dapat kesempatan untuk ikut kelas di YFD atau untuk les privat karena bayar kan. Nah, aku belum dapat kesempatan itu. Ya emang aku pernah belajar Bisindo di kampus, cuman kan 1 semester dan lebih dititik beratkan ke aspek linguistiknya, jadi aku belum dapat apa-apa gitu loh. Pernah ikutan pelatihan sehari, tapi masih belum cukup kosakatanya untuk aku menginterpretasikan lagu seperti itu. Jadi makanya aku masih pakai CB. Nah, kalau ada nih nanti udah ada kamus Bisindo ya, aku pasti bikin lah Bisindo gitu kan. Karena memang menarik banget, belajar bahasa isyarat tuh menarik. Soalnya berbeda dengan bahasa-bahasa yang kita tahu selama ini gitu. Bahasa apa sih yang kita kenal? Bahasa Indonesia pasti ya, bahasa nasional. Bahasa daerah, banyak nih bahasa daerah Indonesia. Bahasa asing macam-macam juga. Tapi bahasa yang menginclude memasukkan gerakan-gerakan tuh dan ekspresif banget gitu kan, dia isyarat kan. Jadi benar-benar seru belajar itu, dan aku senang banget bisa belajar CB, bisa belajar Bisindo, ASL juga. Jadi ya itu ya alasanku kenapa masih pakai CB dan bukannya Bisindo seperti itu. Oke, sip. Makasih udah nonton sejauh ini. Oke, udah berapa menit nih? Udah belasan menit ya. Aku pamit dulu, sekian. Mungkin kita ketemu di video berikutnya. Kalau kamu punya request lagu yang mau diisyaratkan, bahasa Inggris boleh. Sekarang aku belajar ASL kan, bahasa Indonesia boleh. Tapi CB ya dulu ya. Aku pamit dulu, dadah. Assalamualaikum.